Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi di topik kita News TV Online bersama saya Malik Suma. Pemirsa, desa merupakan ujung tombak dari sebuah kabupaten. Tidak mudah bagi sebuah desa dijadikan ikon baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di Indonesia. Di Maluku Utara terdapat satu desa yang berprestasi, yakni Desa Pohea yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sula. Dan untuk berbincang-bincang lebih lanjut, di studio telah hadir Kepala Desa Pohea, Bung Rudi Duwila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Dari kurang lebih 83.000 desa yang ada di Indonesia, desa Anda kemudian mendapat perhatian atau mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Apa saja prestasi Anda, desa Anda? Jadi baik, sebelumnya terima kasih di kesempatan sore menjelang maghrib saya alhamdulillah bisa hadir di studio News TV Maluku Utara. Jadi terkait dengan desa, semangat untuk membangun desa, saya Rudi Duwila selaku Kepala Desa Pohea, Kecamatan Senana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Di kesempatan sore hari ini saya sedikit berbagi cerita terkait dengan inovasi-inovasi soal prestasi yang mungkin selama ini saya bersama perangkat desa dan warga masyarakat Desa Pohea pada khususnya yang alhamdulillah selama 2015 saya dipercayakan sebagai Kepala Desa definitif di periode pertama. Alhamdulillah dengan semangat berdesa, saya bersama seluruh perangkat desa dan warga masyarakat kita bahu-membahu untuk membangun desa kami, yakni Desa Pohea. Alhamdulillah di tahun 2017 bertepatan dengan lomba desa. Pada saat itu Desa Pohea mewakili Kecamatan Senana Utara. Kemudian alhamdulillah kita bisa naik satu tingkat lagi di tingkat kabupaten. Alhamdulillah juga dari 78 desa Desa Pohea yang meraih juara satu lomba desa di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian kita naik lagi satu tingkat lagi di tingkat provinsi. Alhamdulillah dari 1176 desa di Provinsi Maluku Utara, Desa Pohea bisa dipercayakan sesuai dengan hasil penilaian dari tim provinsi. Desa Pohea mewakili Provinsi Maluku Utara sebagai juara satu lomba desa tingkat Provinsi Maluku Utara. Kemudian kita masuk di tingkat regional 4, ada Papua, Papua Barat, kemudian NTT dan NTB. Alhamdulillah juga kita juga bisa bersaing dan bisa masuk di tingkat nasional. Dan alhamdulillah di tingkat nasional lomba desa, kita Desa Pohea meraih juara 3 nasional pada saat itu. Kemudian dengan prestasi yang kami raih tingkat awal, tingkat pertama di tingkat nasional lomba desa. Kemudian lagi-lagi di tahun 2018 ada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa pada saat itu terkait dengan keterbukaan informasi publik terkait soal pengelolaan keuangan anggaran dana desa. Desa Pohea juga mewakili Provinsi Maluku Utara di tahun 2018 soal keterbukaan informasi publik. Kemudian di tahun 2021 kemarin kita juga mewakili Provinsi Maluku Utara dengan salah satu kegiatan lomba di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, KIP sama Baktikom Info. Alhamdulillah Desa Pohea juga bisa mewakili
Provinsi Maluku Utara. Dari 75.000 desa di Indonesia, alhamdulillah desa Pohea bisa dipercayakan masuk dalam 10 besar desa terbaik di Indonesia. Jadi setelah Pohea masuk dalam 10 besar desa terbaik di Indonesia, pada saat itu tim verifikasi, tim penilaian dari pusat, pada saat itu Kementerian Desa, perwakilan dari Kementerian Desa, kemudian dari KIP, sama Bakti.Kominfo sempat turun penilaian administrasi di Desa Pohea. Kurang lebih 4 hari mereka di Desa Pohea. Jadi setelah mereka kembali di Jakarta, kita diundang, saya selaku kepala desa, kemudian Ibu Bupati, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Provinsi Maluku Utara juga pada saat itu diundang ke Jakarta untuk menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, ya, berarti yang paling terkini ini pada tahun 2017. yang paling terkini Pohea mendapat Ya, prestasi yang di saat tingkat saya nasional. menjabat sebagai kepala desa definitif di tahun 2015, saya terpilih sebagai kepala desa definitif. Kemudian di tahun 2027 kita meraih prestasi lomba desa di tingkat 2017. nasional. Ya, saya. Lebih spesifik lagi, faktor apa saja yang kemudian menjadi penilaian? Dan ada apa sih di Pohea sehingga pemerintah kemudian memasuki Pohea sebagai desa pilihan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sama, semua desa sama, tidak ada yang pilihan. Hanya gimana dengan semangat kita selaku kepala desa untuk bagaimana bisa melahirkan inovasi-inovasi desa untuk bisa bersama-sama dengan perangkat desa dan maupun masyarakat untuk kita membangun desa. Karena saya melihat bahwa saat ini kita selaku masyarakat yang ada di desa sangat bersyukur dengan adanya anggaran dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Tinggal saja bagaimana kita selaku kepala desa bisa inovatif, bisa inovasi, bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa menciptakan hal-hal yang menarik terkait dengan kemajuan desa. Seperti itu. Iya, inovatif. Itu kemudian melahirkan prestasi. Saya. Nah, prestasi apa saja yang sudah ada di Pohea? Ya, jadi terkait dengan prestasi yang kita raih dari 2017 Lomba Desa juara 3 nasional, kemudian 2018 keterbukaan informasi publik yang kita raih dari Kementerian Desa, terus 2021 juga kita juga meraih piagam dan trofi dari Kementerian Desa dan KIP, Komisi Informasi Publik, sama Bakti.Kominfo. Terus lagi di tahun 2022 juga kami juga meraih piagam penghargaan juga dari Kementerian Pariwisata, karena Desa Pohea juga salah satu desa destinasi wisata juga. Ya, maksud saya di Pohea sekarang katakanlah sudah menjadi ikon di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, ada apa di Pohea gitu? Ya. Apa saja yang Anda sudah bangun? Jadi terkait dengan ada apa yang kita siapkan di Desa Pohea, salah satunya kita menggunakan anggaran dana desa membangun destinasi wisata yang ada terletak di bibir pantai Desa Pohea. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan infrastruktur yang ada juga kita bangun di dalam Desa Pohea. Contoh seperti Tugu Mini juga kita bangun di Desa Pohea. Kemudian kita juga menganggarkan dana desa dengan kegiatan pemberdayaan, salah satunya di bidang pendidikan. Contoh seperti kursus komputer, kemudian kursus bahasa Inggris, dan juga saat ini di tahun 2023 kita juga dorong kursus matematika. Nah, ini untuk bagaimana kita mendorong semangat generasi muda, khususnya anak-anak di tingkat usia SD, SMP, dan SMA, agar mereka selain mereka mendapatkan ini di sekolah yang sedikit terbatas, kita manfaatkan lingkungan yang ada dengan anggaran dana desa, kita bisa memanfaatkan adik-adik mahasiswa yang setelah kuliah yang punya basic, kita bisa
manfaatkan mereka untuk bisa ilmunya bisa diaplikasikan ke kita punya generasi yang ada di desa seperti itu. Selain dana desa, mungkin ada dana-dana lain Ya, jadi yang mungkin apa Anda membangun. jadi kita selain dana desa, pendapatan yang kita raih yang belum terlalu maksimal seperti daerah-daerah di Jawa maupun Sulawesi, kita juga punya pendapatan, salah satunya badan usaha milik desa BUMDes yang saat ini mengelola aset seperti kita punya TNT desa yang disewakan, kemudian gedung pertemuan, kemudian juga tempat wisata. Nah, itu yang kita saat ini dikelola oleh BUMDes Desa Puhia seperti itu. Ataukah ada dana-dana swadaya masyarakat? Untuk dana swadaya masyarakat, artinya untuk saat ini karena kita ada dana desa, jadi kita tidak Memaksimalkan dana desa. Ya, kita tetap memaksimalkan anggaran dana desa berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun maupun tingkat desa yang artinya diharapkan oleh masyarakat terkait dengan program-program yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, Anda sudah berapa lama menjadi kepala desa? Alhamdulillah di periode pertama 6 tahun, kemudian kemarin di tahun 2021, alhamdulillah terpilih lagi menjadi kepala desa yang kedua kali, periode kedua. Saat ini sudah menjabat 2 tahun di periode kedua. Berarti sudah 7 tahun. Saya sudah 8. Karena periode pertama 6 ditambah alhamdulillah saat ini sudah periode kedua ini 2 tahun. Apalagi mau calon lagi? Ya karena untuk periode kedua ini kan masa jabatan insya Allah berakhir kalau kita sehat panjang umur, insya Allah di tahun 2007 baru masa jabatan berakhir. Anda punya itikat untuk maju lagi? Insya Allah kalau kita masih dipercayakan oleh masyarakat untuk insya Allah memimpin desa, insya Allah secara lahir batin saya siap. Nah, yang terakhir, ketika Pohea menjadi desa pilihan, katakanlah desa terbaik di Maluku Utara dengan beberapa prestasi yang sudah diraih, kemudian apakah ada perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi? Ya, yang jelas untuk terkait dengan perhatian ya pasti adalah. Artinya kalau tidak ada perhatian tidak mungkin kita bisa sampai di tingkat nasional. Karena itu juga atas berkat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara. Karena dengan berbagai kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan fisik yang mungkin selama ini dilihat secara langsung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sehingga menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Konkretnya perhatian dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam bentuk apa, Pak? Ya, jadi dalam bentuknya kita artinya sering diberikan pembinaan, sering di monitoring. Seperti contoh kemarin dengan kedatangan Pak 2 hari yang lalu ada kunjungan kerja Direktur Kementerian Desa. Itu kita juga didampingi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kadis PMD, kemudian Sekda, kemudian Kepala Bapeda, kemudian Ibu Kadis Keuangan di ruangan kerja saya di kantor Desa Puhia. Itu atas perhatian menurut saya karena mereka bisa mendampingi kita dengan kedatangan dari Direktur Kementerian Desa kemarin. Ya, yang paling terakhir, apa ikon dari Desa Pohea yang bisa dipublis yang sehingga menarik wisatawan, menarik pengunjung untuk datang di Desa Pohea dan itu kemudian menghasilkan pendapatan desa? Ya, jadi kalau bicara soal ikon ya kita punya wisata. Terlepas dari itu, Desa Pohea ada dalam sentral pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian sentral pendidikan kampus Taib Abu Salam Sula juga ada di Desa Pohea. Selain itu juga kita juga punya potensi hutan mangrove yang sangat luas yang terletak di bibir pantai Desa Pohea. Sehingga itulah kita membangun tempat wisata
sehingga mengundang perhatian para wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang ada di wisatawan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula maupun yang ada di Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga kita juga punya salah satu kepiting bako yang ada juga di sekitar lokasi wisata. Bulung Bangau juga ada di sana karena mangrove yang sangat luas, sehingga itulah kita dengan semangat membangun desa, kita memanfaatkan potensi alam. Dalam hal ini kita memiliki luas mangrove yang masih terjaga dengan baik, sehingga kita bangun dengan tempat wisata. Seperti itu. Kemudian saat ini juga saya juga mau sampaikan bahwa kita juga saat ini ada MOU dengan pihak dengan Kementerian Desa maupun Bakti Kominfo untuk mendorong desa digital di Desa Pohea. Insya Allah di tahun program ini akan diselenggarakan di tahun 2023 nih. Nah, jadi itu untuk bagaimana mempermudah masyarakat yang ada di Desa Pohea mengakses internet yang cukup relatif, kemudian dengan biayanya juga sedikit murah. Itu yang kita insya Allah dengan anggaran dana desa kita anggarkan untuk bagaimana mendorong desa digital agar masyarakat kita bisa mengakses internet dengan mudah, kemudian akan dikelola langsung oleh BUMDes. Ini juga mendorong salah satu pendapatan kita yang ada di Desa Pohea. Pemirsa, dari 83.794 desa di Indonesia, 1.199 desa di Provinsi Maluku Utara, Desa Pohea merupakan ikon wajah di Maluku Keraha, hingga sejumlah prestasi yang dicapainya menjadikan Desa Pohea sebagai ikon di Provinsi Maluku Utara. Hasil tidak pernah akan hianati proses. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita jumpa lagi di topik kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Siap Pak Kades.